Dan pengalaman mereka dengan si pria dalam sketsa itu betul-betul menyeramkan, kata mereka. Mereka yang pernah berkencan dohen dengan pria itu biasanya akan pulang dalam keadaan tubuh yang sakit. Kenapa? Karena ternyata selama mereka berkencan, si pria ini sering sekali membius mereka hingga mereka tidak sadarkan diri. Pokoknya waktu mereka bangun, badan mereka udah sakit aja semua ya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu seperti biasa aku akan membawakan lagi satu cerita kriminal tentang hilangnya seorang perempuan muda bernama Lucy Blackman yang terjadi pada tahun 2000 lalu di Tokyo, Jepang, Wak. Kasus hilangnya Lucy ini berujung pada terkuaknya banyak kasus lain yang sangat-sangat mencengangkan, Wak. Dimana ternyata si pelaku ini diketahui merupakan seorang miliuner yang pernah melakukan kejahatan serupa bahkan hingga melecehkan dan juga menghilangkan nyawa para korbannya. Dan parahnya lagi nih, Wak, ya, tindak pelecehan yang dilakukan oleh pelaku ini semuanya direkam sama dia. Dan kalian tahu berapa banyak video bukti yang berhasil ditemukan polisi? Polisi menemukan lebih dari 400 video, Wak. Bayang nggak kalian? Makin penasaran kalian sama kisahnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, seperti biasa sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau jelasin dulu latar belakang dari Lucy Blackman, Wak, ya. Jadi Lucy ini lahir di Kent, Inggris pada tanggal 1 September tahun 1978. Dia adalah anak pertama, Wak, dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama Tim Blackman dan ibunya bernama Jane Stair. Nah, kedua orang tuanya Lucy ini bercerai waktu mereka masih kecil. Akhirnya dia pun pindahlah sama ibu dan kedua adiknya ke kota Sevenoaks. Nah, meskipun kedua orangnya bercerai, Wak, Lucy ini tumbuh menjadi anak yang ceria, dia penuh energi dan juga dikenal sebagai anak yang sangat pintar. Dan pada saat dewasa, Lucy ini suka kali dia traveling. Itulah kenapa setelah dia lulus sekolah, dia pun melanjutkan karirnya dengan bekerja sebagai pramugari di British Airways, Wak. Maksudnya biar bisa naik pesawat, biar sekalian jalan-jalan lah gitu. Nah, tapi ternyata lama-kelamaan Lucy ini capek juga sama pekerjaannya itu, ditambah lagi dengan bayaran yang menurut Lucy masih kurang lah. Nah, pada saat itu karena kondisi finansialnya yang belum baik, Wak, Lucy ini jadi sering berhutang. Akhirnya untuk menyelesaikan masalahnya tersebut, Lucy pun memilih resign dari pekerjaan lamanya dan mencari pekerjaan baru yang lebih memadai lagi. Dan kebetulan pada saat itu yang resign ini nggak cuma Lucy aja, Wak. Ada lagi nih satu sahabatnya namanya Louis Phillips. Keduanya yang juga sama-sama suka traveling ini akhirnya mulailah berdiskusi, kita sebaiknya pindah ke mana ya? Kita cari pekerjaan yang lebih enak lagi tuh, ke kota mana gitu, Wak. Nah, singkat cerita, mereka pun sepakatlah untuk mencari pekerjaan ke negara favorit mereka, yaitu Jepang. Nah, awal kepindahan Lucy ke Jepang ini, Wak, sempat nggak dibolehin tuh sama Jane mamanya. Tapi Lucy terus meyakinkan mamanya ini bahwa dia pasti akan baik-baik saja kok dan selalu bisa jaga diri kok di sana. Nah, dah tuh akhirnya di tanggal 4 Mei tahun 2000 berangkatlah, Wak, Lucy sama sahabatnya Louis ini ke Jepang. Mereka tinggal di mana? Di Tokyo, tepatnya di sebuah apartemen yang berada di distrik Roppongi, Wak. Dan FYI, daerah itu memang terkenal dengan kehidupan malamnya, Wak. Bahkan banyak juga nih orang-orang barat yang mau cari hiburan malam tuh sering juga ke daerah Roppongi itu. Nah, karena tempat mereka tinggal ini bisa dibilang sebagai pusat hiburan malam di Tokyo, tentu di sana juga ada banyak lowongan lah kan untuk mereka. Dan betul aja, Wak, nggak lama kemudian Lucy sama Louis ini pun mendapatkan pekerjaan baru di sebuah klub malam bernama Casablanca. Dan di klub itu, Wak, keduanya bekerja sebagai hostess. Buat kalian yang belum tahu, hostess itu tugasnya menemani tamu yang datang gitu loh, Wak. Hostess juga lah yang nantinya akan melayani para customer seperti menuangkan minuman, menyalakan rokok mereka, ngajak ngobrol atau apa aja lah gitu, pokoknya yang bisa membuat customer mereka ini nyaman. Bahkan gak jarang juga nih para hostess ini disewa untuk dinner bareng dan juga berkencan. Nah, kencan secara berpasangan dengan para hostess ini, Wak, di sana disebut dohen. Ingat ya, dohen. Nah, kerjalah mereka di sana kan, Wak. Nah, setelah kurang lebih 8 minggu Lucy dan Louis ini tinggal di Tokyo, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli tahun 2000, Lucy mendapatkan tugas untuk kencan dohen, Wak, bersama seorang customer dari klub Casablanca. Nah, dengan menggunakan sandal dan juga gaun berwarna hitam, Lucy datanglah ke kamarnya si Louis kan buat pamitan tuh. Dia bilang, "Louis, aku berangkat kerja dulu ya," katanya gitu. "Kok udah mau berangkat kerja aja kau?" kata si Louis kan. "Iya, aku ada kencan dohen dulu nih." "Oh iya, sama siapa kau? Di mana?" katanya. "Ada nih tadi customer aku nelpon, dia ngajak kencan di resto dekat pantai katanya. Nggak lama kok, cuma 1 jam aja, katanya dia mau ngasih aku handphone loh, Wak. Main kali kan, udah aku pergilah bentar ya." "Ih, seru kali kok kencan sejam aja dapat HP." "Ya udahlah, oke,
baik-baik aja kok nanti di sana ya Lucia, jangan pulang kemalaman. Ingat nanti malam kita mau makan bareng, kita mau main sama. Mumpung weekend ini, pacar kok si Scott itu kan juga mau datang kan hari ini, kata si Louis. Iya ya, aman tuh, nanti aku kabarin kok lagi ya. Scott juga katanya nanti mau datang. Nanti kita main bertiga, wah ya udah ya aku berangkat dulu, bye. Kata siapa ini? Kata si Louis kan. Dan setelah si Louis ini berangkat sekitar jam 1:30 siang, wah, dia sempat tuh mengirimkan pesan ke Louis. Dia bilang di chat itu kan, wah aku sekarang lagi makan sama kawan kencan aku, katanya. Terus jam 5 sorenya masuk lagi nih chat dari si Louis. Wah aku lagi di pantai nih, wah. Dan terakhir sekitar jam 6:45 sore, Lucy pun kembali lagi mengirimkan chat ke Louis. Dia bilang, wah aku balik setengah jam lagi ya, padahal udah lewat 1 jam loh itu, wah. Mungkin memang kawan kencannya ini bikin si Lucy nyaman apa kayak gimana lah gitu kan. Tadi tambah juga imbalannya awak juga nggak tahu. Jadi akhirnya dia bilang setengah jam lagi aku balik gitu. Dan Lucy ini juga sebenarnya sempat ngirim chat wak ke Scott pacarnya. Dia juga bilang aku setengah jam lagi pulang gitu. Tapi sayangnya wak, ditunggu sampai jam 8 malam Lucy belum juga balik-balik ke apartemen. Dan nggak ada yang tahu atau dengar kabarnya Lucy setelah itu. Sontak Louis sama si Scott pun jadi panik lah kan. Mereka semua tahu wak, kalau nggak biasanya Lucy ini ngilang nggak ada kabar. Orang dia setiap jam kadang setiap menit itu WhatsApp orang kok bilang kabar ke mamanya, ke siapa, ke Louis, ke Scott. Ya pasti selalu laporan tuh loh, wak, ini nggak ada. Jadi kalau tiba-tiba ngilang ya besar kemungkinan karena ada sesuatu yang terjadi sama si Lucy. Pada saat itu mereka kebingungan wak, mau cari Lucy kemana di kota sebesar dan seramai Tokyo ini. Akhirnya Louis pun melaporkanlah hilangnya Lucy ke kantor polisi. Nah pas Louis ini udah bikin laporan ke polisi, wak, sayangnya pada saat itu respon polisi ini macam orang nggak peduli toh Glenn. Mereka malah menganggap hilangnya Lucy ini ya adalah kemauannya si Lucy sendiri. Dia kan udah umur 21 tahun, udah dianggap dewasa dia tuh untuk menentukan apa yang dia mau, apa yang dia lakukan. Dah lah dia paling lagi memang pengen kabur aja gitu kata polisi sana. Tapi wak, meskipun banyak pihak yang percaya bahwa Lucy ini pergi atas kemauannya sendiri, Louis tetap yakin kalau ada sesuatu hal buruk terjadi sama sahabatnya itu. Setiap waktu wak, dia ngirim chat, dia telepon si Lucy walaupun tetap nggak ada balasan. Sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2000 wak, Louis pun mendapatkan petunjuk pertama. Dimana pada hari itu Louis ini menerima panggilan telepon anonim dari seorang pria dengan aksen Jepang yang begitu kental, tapi dia berbahasa Inggris wak. Inggrisnya lancar kali. Dan pria itu bilang, Lucy lagi nggak bisa ngomong sekarang, tapi dia baik-baik aja kok, katanya kan. Si Louis ngomong, ini siapa nih? Emang si Lucy kenapa? Ya Lucy baik-baik aja, tapi dia nggak bisa pulang. Dia nggak mau pulang karena dia nih lagi gabung sama sekte baru, kata si pria ini. Ngaco, jangan bercanda kau, sekte baru apa pula ini? Mana sini aku mau ngomong dulu sama si Lucy lah, kata. Ikan tadi dah aku bilang dia lagi nggak bisa ngomong. Pokoknya dia aman aja kok di sini. Sekarang dia lagi ikut pelatihan di pondok yang ada di Chiba, kata si laki-laki ini. Dan setelah mendapatkan telepon itu, kecurigaan si Louis ini pun makin membesar wak. Betul-betul nggak masuk akal sahabat aku nih sampai betulan masuk sekte. Ngapain? Sekte apa? Dan dari situ Louis pun dengan segera mengabari Jen, mamanya si Lucy yang ada di Inggris, untuk mengabarkan hilangnya si Lucy ini wak. Dan sesaat setelah kabar hilangnya Lucy ini sampai ke pihak keluarga, tanpa ngangengong lagi, pada besok paginya langsung adik perempuannya Lucy yang bernama Sophie, mantan pacarnya Lucy, mantan pacarnya nih wak ya, namanya Jamie. Berdua ini langsung terbang dia ke Tokyo. Mereka berkali-kali melaporkan hilangnya Lucy ke polisi dan meminta bantuan dari pemerintah setempat juga wak. Tapi sayangnya lagi-lagi semua pihak yang mereka mintai tolong nih cuek, nggak peduli gitu loh sama kasusnya Lucy ini. Akhirnya kan karena minta bantuan ke polisi nggak mempan juga, mereka pun pindah wak dengan meminta bantuan ke media. Pihak keluarganya Lucy ini pengen kali kasus ini rame dimuat sama media wak. Tujuannya apa? Biar semakin banyak orang yang tahu. Barangkali ada dari mereka yang punya info tentang si Lucy ini kan, dan berharap juga kalau kasus ini ke blow up itu akan membuat polisi mau nggak mau ikut menyelidiki juga. Akhirnya pihak keluarga pun langsung lah itu wak mencetak poster berisi foto dan juga deskripsinya si Lucy, lalu ditempel di berbagai tempat. Nah, berita tentang hilangnya Lucy ini wak akhirnya dilirik nih oleh berbagai media dan juga jurnalis Inggris yang sedang bekerja di Jepang. Ditambah lagi dengan ayahnya Lucy, Tim Blackman, yang akhirnya juga datang ke Jepang dan juga ikut bekerja keras untuk mendapatkan perhatian dari media. Nah, dari sanalah wak alhamdulillahnya mereka mendapatkan support yang sangat besar dari komunitas keluarga Inggris yang memang tinggal di Jepang. Sampai-sampai mereka punya nomor telepon hotline gitu loh wak, untuk menampung segala informasi yang berkaitan dengan hilangnya Lucy. Dan saking banyaknya liputan media tentang Lucy yang menghilang di Tokyo wak, Perdana Menteri Inggris yang bernama Tony Blair pun sampai turun tangan waktu itu. Makin hari pemberitaan tentang Lucy ini makin besar, makin banyak pula lah orang-orang penting yang turun tangan meminta bantuan kan. Dan hal ini juga semakin membuat kepolisian Jepang jadi terdesak lah. Dan akhirnya setelah melewati proses negosiasi yang alot, penyelidikan polisi terhadap hilangnya Lucy ini pun baru dilakukan wak. Baru dilakukan setelah didesak kayak gini ya.
Nah, pada saat itu pihak kepolisian Jepang langsung mengerahkan sebanyak 80 petugas khusus untuk investigasi kasusnya Lucy, Wak. Tapi entah kenapa selama proses investigasi ini mereka nggak banyak ngasih info ke keluarganya Lucy gitu loh, Wak. Nah, sampai akhirnya setelah kurang lebih 2 bulan sejak penyelidikan itu dilakukan, datang lagi lah ini sebuah petunjuk lain ke kantor polisi. Petunjuk pertama tadi kan telepon anonim yang diterima sama si Louis, sahabatnya Lucy kan. Nah, petunjuk kedua ini bukan telepon, Wak. Bisa kalian tebak apa? Tebak apa? Petunjuk kedua ini berupa surat yang entah dari mana tiba-tiba aja sampai itu di kantor polisi. Nah, surat itu ditulis dalam bahasa Inggris dan terdapat tanda tangan Lucy di bagian bawahnya. Intinya, Wak, melalui surat itu Lucy itu kayak memohon kepada keluarga, udahlah nggak usah cariin aku, sekarang kondisi aku baik-baik aja kok. Aku ngilang ya karena aku pengen pergi aja. Itulah inti dari surat tua. Tapi meskipun surat itu jelas-jelas bertuliskan nama Lucy, Wak, ya, pihak keluarga sangat-sangat hafal bahwa itu bukan tulisan Lucy, bukan tulisan anak aku, bukan tulisan kakak aku, bukan tulisan sahabat aku, bukan. Dan tulisan aslinya si Lucy itu nggak kayak gitu bentuknya, lebih rapi, lebih bagus lagi. Dan yang paling mencolok adalah, Wak, tanda tangan yang ada di surat itu juga bukan tanda tangan Lucy, nggak kayak gitu tanda tangan si Lucy, terus ngarang-ngarang aja surat nih. Dan dengan demikian jelaslah bahwa apa, surat itu surat palsu. Dah ada 2 petunjuk nih, Wak, ya. Tapi walaupun udah dikantongi 2 petunjuknya, hingga berbulan-bulan lamanya polisi Jepang tetap belum bisa melacak keberadaan Lucy. Entahlah mereka ini betul-betul nyariin Lucy apa enggak nih, Wak, ya. Tapi yang jelas karena udah terlanjur kesal kali, ibunya Lucy ini pun akhirnya menyewalah seorang detektif swasta asal Inggris. Nyewa detektif sendiri, Wak. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, detektif ini pun langsunglah melakukan investigasi di sekitar klub tempat Lucy ini bekerja. Kan kabar terakhir dari Lucy, dia hilangnya waktu lagi kencan dohen kan, Wak, sama customer. Itulah kenapa si detektif ini ngerasa pasti ada nih informasi yang bisa dia dapat dari klub itu. Dia pun berusaha mencari saksi mata dan juga mewawancarai banyak hostess lainnya di sana. Dan ternyata, Wak, ada nih salah satu hostess yang sempat melihat Lucy beberapa saat sebelum si Lucy ini menghilang. Nah, menurut kesaksiannya, Wak, pada saat itu Lucy ini lagi ngobrol sama seorang pria yang merupakan salah satu pelanggan tetap di klub Casablanca tuh. Nah, langsunglah si detektif ini meminta macam mana deskripsi mukanya, macam mana badannya, apa segala macam kan. Dan dia langsung membuat sketsa wajahnya. Dah selesai kayak gini bentuknya. Iya, Pak, kayak gini katanya. Nah, nggak lama kemudian sketsa wajah itu pun berhasil dibuat, Wak. Tergambar lah itu seorang pria Jepang berkacamata dengan rambut yang memang agak panjang dan tebal. Nah, sketsa itu, Wak, disebar tuh ke berbagai media. Nah, ingat kan kalian tadi di awal aku sempat cerita kalau pihak keluarganya Lucy ini punya nomor telepon hotline kan buat menampung semua informasi tentang Lucy. Nah, sejak sketsa wajah itu tersebar, Wak, nomor telepon hotline mereka itu langsung ramai, Wak. Langsung ramai, banyak orang yang nelpon. Dan kalian tahu ternyata ada banyak perempuan barat yang juga berprofesi sebagai hostess di sana menelpon ke hotline itu dan menceritakan pengalaman mereka ketika sedang kencan dohen bersama sosok pria tuh yang diduga sama dengan yang ada dalam sketsa tersebut. Aku pernah tuh kencan dohen sama dia, banyak cewek-cewek nelpon kayak gitu, Wak. Dan pengalaman mereka dengan si pria dalam sketsa itu betul-betul menyeramkan, kata mereka. Mereka yang pernah berkencan dohen dengan pria itu biasanya akan pulang dalam keadaan tubuh yang sakit. Kenapa? Karena ternyata selama mereka berkencan, si pria ini sering sekali membius mereka hingga mereka tidak sadarkan diri. Pokoknya waktu mereka bangun, badan mereka udah sakit aja semua ya. Dan katanya juga, Wak, si pria ini sering menjanjikan akan memberikan barang-barang mewah gitu sebelum nanti mengantarkan mereka balik ke tempat tinggal mereka. Tapi boro-boro dikasih hadiah, Wak, mereka justru dibius sampai pingsan tuh kalian. Dan setelah dibius, apa yang terjadi? Itu kami udah gak sadar lagi tuh. Udah gak tahu, kata mereka-mereka nih. Tapi yang jelas seperti yang aku bilang tadi, bangun-bangun badan mereka udah sakit semua, Wak. Dan mereka juga bilang nih kalau si pria ini sebenarnya udah berumur, tapi wajahnya memang tampan. Dia selalu pakaian rapi, terlihat macam orang kaya kali lah, Wak, dan dia fasih kali bahasa Inggris. Nah, dari cerita mereka, Wak, diketahuilah bahwa pria ini memiliki nama alias yang berbeda-beda. Jadi tiap kali dia mau kencan dohen ya, dia selalu memperkenalkan diri dengan nama-nama lain, gak pernah satu nama. Tapi meskipun nama yang digunakannya ini beda-beda, semua perempuan yang menelpon ke hotline itu memberikan deskripsi yang sama tentang pria tersebut. Semuanya yang nelpon ngadu kayak gitu semua, Wak. Nah, disitulah pihak keluarga baru mikir, oh udah nggak betul kasus ini nih. Pria ini besar kemungkinan dialah orang terakhir yang bersama Lucy. Akhirnya pihak keluarga ini pun membawalah semua informasi yang mereka dapatkan gitu ke kantor kepolisian di Jepang. Tapi sayangnya lagi-lagi belum ada progres yang baik, Wak, terkait dengan hilangnya si Lucy ini ya. Sekian bulan lewat dan perhatian publik juga mulai menurun, Wak. Pihak keluarga pun jadi ngerasa sedih kali lah pastinya, kan belum dapat
kepastian apa-apa di mana si Lucy. Dan sampai akhirnya masuk di bulan keempat investigasi, tepatnya pada bulan Oktober tahun 2000, pencariannya Lucy ini memasuki babak baru. Dimana kalian tahu, pada saat itu polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi siapa pria dalam sketsa itu. Seseorang yang ternyata disebut-sebut sebagai seorang miliuner Jepang. Sosok pria dalam sketsa itu diidentifikasi sebagai pria yang bernama Joji Obara. Nah, penasaran kalian kan dengan apa yang udah dilakukan sama si Joji ini? Masuk kita ke segmen Joji. Ini bukan Joji Glimpse of Us ya, Wak ya. Joji Obara. Nah jadi Wak, ternyata Joji Obara ini adalah salah satu customer di klub Casablanca, klub malam tempat si Lucy bekerja tuh. Dan betul juga Wak, setiap kali datang ke klub itu dia ini selalu pakai nama yang berbeda-beda. Nah sebelum kita lanjut lagi nih membahas tentang kasus hilangnya Lucy Blackman serta kaitannya dengan siapa ini, dengan Joji, aku mau jelasin dikit nih tentang siapa si Joji Obara ini ya. Nah jadi Wak, Joji Obara ini lahir pada tanggal 10 Agustus tahun 1952 di Osaka, Jepang. Bapaknya Joji ini adalah seorang imigran dari Korea. Dan semasa muda bapaknya ini pindah ke Jepang untuk bekerja. Pada awalnya Wak, keluarga Joji ini miskin kali. Ayahnya bekerja sebagai pengepul barang bekas saja gitu. Tapi dengan usaha yang keras ayahnya mulai membangun bisnis di bidang transportasi dan juga properti bersama saudaranya. Nah singkat cerita, ketika Joji ini lahir, keluarganya pun udah berubah jadi super duper kaya kali Wak. Bisa dibilang mereka ini keluarga miliuner lah gitu. Bahkan waktu si Joji masuk SMA, kalian tahu dia dikasih hadiah apa sama bapaknya? Kasih rumah. Masuk SMA ya dikasih rumah, belum juara lagi baru masuk SMA. Dikasih rumah, ya Allah. Nah tapi Wak, sayangnya pada saat Joji berusia 17 tahun, bapaknya ini meninggal dunia. Dan bapaknya waktu itu meninggalkan harta warisan kepada Joji dan juga saudara-saudaranya berupa uang sekitar 40 juta yen atau 5,1 miliar. Dan dengan uang sebesar itu, Joji pun bisa melanjutkan kuliahnya lagi dan mendapatkan gelar sarjana ekonomi dan hukum. Nah terus dia melanjutkan lagi bisnis bapaknya. Awalnya semua bebe aja memang Wak, sampai akhirnya ketika usianya memasuki kepala 3, dia macam bosan kali dengan pekerjaannya itu. Apalagi sekitar tahun 1992 Wak, bisnisnya ini anjlok karena kondisi pasar di sana yang memang lagi nggak baik. Dan pada saat itu Joji ini hampir jatuh miskin gitu loh Wak. Dia pun langsung putar akal tuh gimana nih caranya biar bisa survive di kondisi kayak gitu kan. Akhirnya tercetuslah itu ide gila dia, yaitu mengubah perusahaan miliknya menjadi tempat pencucian uang. Sebenarnya aku juga kurang tahu nih Wak, gimana tuh kronologi lengkapnya. Karena seperti yang kalian tahu kan, Jepang ini memang cukup privat kali lah menjaga hal-hal investigasi kayak gitu kan. Tapi yang jelas karena kasus pencucian uang dan sketsa wajah yang ternyata mirip dengan deskripsinya, itulah polisi jadi mengawasi si Joji dengan ketat. Sampai akhirnya polisi pun berhasil menggerebek rumahnya Joji sekaligus menangkapnya pada bulan Oktober tahun 2000. Dan pada saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan ada banyak kali bukti kejahatan yang telah dilakukan sama Joji terhadap para hostess dari klub-klub yang memang ada di Roppongi, distrik tempat si Lucy itu tinggal Wak. Dan kalian tahu bukti apa yang ditemukan sama polisi? Seperti yang aku bilang tadi di opening, di momen ini polisi menemukan lebih dari 400 video tindakan asusila yang direkam sama si Joji sendiri, Wak. Dan rekaman video-video itu dibuat sama si Joji sejak tahun 1990. Yang itu berarti apa? Joji telah melakukan aksi bejatnya ini hampir 1 dekade, Wak. Dari tahun 90 sampai tahun 2000 masih ada video-video tuh. Dalam video-video itu Wak, terlihat Joji ini memberikan bius atau juga macam segelas minuman yang telah diberikan obat penenang dengan dosis tinggi kepada para hostesnya, korbannya. Lalu pada saat korbannya udah nggak sadarkan diri kan, Joji pun lanjutlah langsung melecehkan mereka. Ngeri kali memang ya Wak ya. Betul-betul predator. Siapa ini si Joji macam situ? Siapa namanya tuh? Jeffrey Dahmer. Dari Jepang tapi dia. Nah terus Wak, meskipun polisi menemukan ada banyak sekali video tidak senonoh sebagai bagian dari aksi bejatnya Joji, tapi pada saat dilakukan interogasi, Joji menyangkal telah terlibat dalam hilangnya Lucy. Bagian Lucy dia menyangkal, Wak. Nah di titik itu polisi juga belum bisa nih menemukan bukti yang secara gamblang menunjukkan keterlibatan si Joji pada kasusnya si Lucy. Akhirnya karena kasus hilangnya Lucy ini lagi-lagi menemui kebuntuan, pihak keluarga pun gak hilang akal, Wak. Mereka kembali lagi nih meminta bantuan para media dengan cara melakukan
melakukan konferensi pers. Dan tepat 5 bulan sejak Lucy ini menghilang, konferensi pers ini pun dilakukan dan juga disiapkan tidak hanya di Jepang aja, gak cuma di Inggris saja, tetapi juga secara internasional. Jadi lebih luas lagi lah ini kan, dari negara-negara lain pun bisa lihat. Dan dalam konferensi itu, pihak keluarga terus tuh memohon kepada siapapun yang pernah melihat Lucy, punya informasi tentang Lucy, dan bahkan mungkin info lain yang berkaitan dengan Joji Obara agar bisa menghubungi mereka, ya kan. Nah, di tengah rasa frustasi karena pencarian Lucy yang belum juga menemukan titik terang, ternyata usaha mereka melakukan siaran pers internasional ini membuahkan hasil, di mana pada saat itu pihak keluarga mendapatkan telepon dari seorang laki-laki yang tinggal di Australia. Nama laki-laki ini Robert. Nah, di telepon itu Robert menyampaikan informasi krusial terkait dengan kasus kejahatan yang sudah dilakukan oleh Joji Obara, di mana laki-laki ini bilang di tahun 1992 aku ini pernah bertunangan sama seorang perempuan namanya Karitari Chue. Atau siapa hubungan Karitari Chue sama Lucy ataupun sama si Joji? Inilah kita masuk dulu, ini kasus baru lagi nih, Wak. Nah, jadi ternyata tunangannya Mas Robert tadi alias Karitari Chue ini dulunya bekerja sebagai hostess di Jepang, sama macam si Lucy. Nah, pada suatu hari sepulang dari kencan dohen bersama customer, Karita ini balik lagi lah ke klub, tapi dalam keadaan sakit parah, Wak. Saking parahnya sakitnya itu sampai-sampai Karita ini harus dilarikan ke rumah sakit. Tapi Wak, meskipun sudah mendapatkan penanganan dokter, Karita ini akhirnya meninggal dunia 2 hari kemudian karena gagal hati atau hepatitis. Dan pada saat itu kematiannya Karita ini dianggap yang murni karena kok sakit aja. Tapi momen itu baik dari Robert tunangannya ataupun pihak keluarganya Karita merasa ada yang janggal ini. Kenapa? Karena semasa hidup Karita ini dikenal memiliki pola hidup yang sehat kali, dan dia pun juga tidak punya riwayat sakit apa-apa. Bahkan waktu terakhir si Karita ini kontakan sama si Robert pun kondisi Karita masih sehat-sehat aja kok. Masa ia bisa langsung sakit separah itu dalam waktu yang singkat gitu kan? Nah, Robert yang pada suatu waktu melihat siaran pers tentang hilangnya Lucy ini tiba-tiba langsung teringat sama tunangannya Karita, Wak. Kenapa? Karena Robert merasa ada kesamaan dari kasusnya Karita sama si Lucy ini. Di situ Robert mikir, apa mungkin Joji Obara sebagai orang yang pada saat itu memang dicurigai sebagai dalang hilangnya Lucy ini juga berkaitan dengan kematiannya Karita ya. Akhirnya saking udah kayak nggak tahan kali Robert sama kasus ini kan, Wak, dia pun nelpon lah itu ke hotline yang milik keluarganya si Lucy. Nah, singkat cerita pihak keluarga pun kembali lagi tuh melaporkan informasi dari si Robert ini ke polisi. Dan setelah mendengar kabar itu, polisi pun langsunglah kembali menyelidiki satu persatu video asusila yang memang ada di apartemennya si Joji tadi. Dan bisa kalian tebak apa yang polisi temukan pada saat itu, Wak? Ternyata di dalam tumpukan-tumpukan video itu polisi menemukan satu video yang bertuliskan keterangan Karitari Chue too much chloroform. Ada nama Karitari Chue di video itu, Wak. Nah, jadi Wak, ternyata berdasarkan investigasi polisi, Karita emang masuk dalam salah satu korbannya Joji. Ingat kan tadi aku sempat bilang apa? Kalau sebelum meninggal karena gagal hati, Karita ini sempat pergi kencan dohan dengan customer. Dan ternyata customer itu tidak lain dan tidak bukan adalah Joji Obara. Ya, barulah diketahui pada hari itu, tepatnya pada tanggal 27 Februari tahun 1992, Karita dan Joji ini pergi berkencan. Lalu Joji ini pun mengajak Karita ke apartemennya. Dan dalam rekaman video yang ditemukan sama polisi, Wak, tampak dengan jelas bahwa di apartemen itu Karita diberi minuman berisi kayak obat penenang hingga dia tidak sadarkan diri. Nah, pas Karita ini nggak sadar, Wak, Joji langsung menyekap mulut dan hidungnya menggunakan kloroform atau obat bius. Tujuannya apa? Tujuannya biar Karita tetap tidak sadarkan diri pada saat si Joji lagi ngelecehin dia gitu, Wak. Dan sayangnya di sini obat bius yang diberikan sama si Karita itu dosisnya terlalu tinggi, itulah makanya Karitari Chue too much chloroform yang tentunya berbahaya bagi kesehatannya Karita. Itulah kenapa sepulang dari kencan itu Karita langsung oleng. Sakit deh, Wak, sakit keras, langsung meninggal dunia 2 hari kemudian kan. Nah, informasi tentang Karita ini, Wak, akhirnya menambah dakwaan terhadap si Joji. Dan pada saat itu Joji ini didakwa atas kasus pelecehan dan juga penghilangan nyawa terhadap 5 wanita yang bekerja sebagai hostess di Roppongi. Salah satunya inilah Karitari Chue. Nah, terus 4 wanita lainnya, Nat, memang nggak banyak, Wak, sumber yang mencantumkan info tentang info detail tentang mereka nih. Yang jelas 5 wanita ini betul-betul yang udah terbukti gitulah sebagai korbannya si Joji. Tapi, Wak, meskipun kasus ini telah berhasil membawa Joji ke pengadilan, sayangnya sampai akhir tahun 2000 pihak kepolisian masih belum menemukan bukti langsung tentang keterlibatan Joji dengan hilangnya Lucy. Dan sampai di titik itu juga belum ada progres yang signifikan dalam upaya pencarian Lucy, Wak. Belum ditemukan Lucy ini, entah masih hidup entah udah mati. Nah, sampai akhirnya pada awal tahun 2001 pencarian Lucy pun menemukan titik terang.
Nah jadi Wak, pada bulan Februari tahun 2001, setelah lebih dari setengah tahun pencarian Lucy ini dilakukan, kasus ini pun akhirnya menemukan titik terang, di mana pada saat itu polisi menemukan sebuah paket yang terkubur dangkal di dalam pasir yang berada di dekat gua samping pantai. Dan pas paket itu dibuka, secara mengejutkan mereka menemukan tubuh manusia di dalamnya yang sudah terpotong jadi 8 bagian. Polisi pun langsung mengamankan potongan tubuh itu dan langsung mengidentifikasinya. Dan bisa kalian tebak jasad siapa yang ditemukan sama polisi itu? Tubuhnya ramping, rambutnya pirang alami. Nah, siapa? Betul Wak. Jasad itu dikonfirmasi sebagai Lucy Blackman. Keluarga Lucy yang mendengar kabar itu pun langsung berangkat ke Jepang lagi Wak untuk menjemput jasadnya Lucy dan balik lagi ke Inggris untuk memakamkan Lucy di sana. Akhirnya setelah 7 bulan menghilang, Lucy pun dapat ditemukan dan juga mendapatkan peristirahatan terakhir dengan layak. Meninggal Lucy terpotong-potong badannya, astagfirullah. Dan kalian tahu Wak, ada fakta lain yang mencengangkan dari ditemukannya jasad Lucy ini loh. Penemuan paket berisi potongan tubuh Lucy ini ditemukan tidak jauh dari apartemennya si Joji. Paling cuma ya Allah jarak 2 menit aja Wak, jalan kaki, tau kalian, dekat kali. Nah di titik ini semua teka-teki dan juga pertanyaan tentang hilangnya Lucy pun semakin terungkap. Ingat kalian tadi di awal aku cerita apa? Kalau kabar terakhir dari si Lucy yang diterima Louis adalah chat yang mengabarkan kalau Lucy ini diajak ke pantai sama customer-nya. Nyambung, ditemukan di pinggir pantai gua tuh. Dan kalian juga masih ingat kan salah satu saksi di klub bilang kalau dia sempat melihat Lucy ini ngobrol sama seorang pria yang deskripsinya mirip si Joji kan. Nyambung pula, nyambung juga Wak. Tubuh Lucy ini ditemukan gak jauh dari apartemennya Joji. Dan gak cuma itu aja Wak, dalam kamera milik Joji yang ditemukan di apartemennya, polisi menemukan bahwa di sana terdapat foto Lucy yang sedang berada di pantai. Hal ini juga semakin diperkuat dengan adanya saksi mata yang melihat mereka berdua di pantai itu. Dan di dalam apartemennya Joji Wak, setelah diselidiki lagi juga ternyata terdapat sidik jari dan juga helai rambut berwarna pirang yang kemudian diidentifikasi sebagai milik Lucy. Dan ada juga kopian surat tulis tangan bertanda tangan Lucy di sana. Surat palsu yang dikirimin ke kantor polisi Wak, ada juga di situ. Dan dari situ polisi tahu kalau ternyata yang sudah memalsukan suratnya Lucy, juga yang sudah menelpon si Louis bilang kalau misalnya si Lucy ini lagi gabung ke sekte entah apa itu, tidak lain tidak bukan adalah Joji Obara. Kan udah sejelas itu bukti-buktinya kan Wak, macam udah 90% pasti kau nih pelakunya Joji. Akhirnya karena bukti-bukti yang semakin jelas, dakwaan terhadap Joji Obara ini pun ditambah lagi. Di titik itu dia sudah didakwa atas kasus penghilangan nyawa terhadap Lucy kan. Tapi Wak ya, meskipun buktinya udah banyak kali ya kan, lagi-lagi Joji masih menyangkal. Dan pada bulan Juli tahun 2001 Joji mengaku bahwa dia tidak ada kena-mengena atau kaitannya dengan kasusnya si Lucy. Joji cuma bilang, iya memang betul aku sempat ngabisin waktu bersama si Lucy hari itu. Tapi katanya saat itu Lucy ini sedang dalam keadaan mabuk berat. Dia pun memintalah temannya untuk membantu mengantarkan Lucy balik lagi ke klub. Nah terus gimana ceritanya sampai Lucy ditemukan meninggal dalam paket nih? Nah itu saya nggak tahu apa-apa tuh Pak. Itu kata si Joji. Macam aku kepang mulut kau tuh Joji. Bisa-bisa aku nggak mau ngaku ya Allah. Nah karena Joji ini terus menyangkal Wak, persidangan kasusnya ini pun akhirnya jadi berjalan lama lah. Sampai bertahun-tahun Wak, tau kalian. Dan setelah melewati proses yang rumit, akhirnya pada bulan April tahun 2007 Wak, hampir 7 tahun setelah si Lucy ini menghilang, putusan hukuman terhadap Joji pun akhirnya dilakukan. Dan kalian tahu apa putusan hukum terhadap si Joji? Ambil napas dalam-dalam dulu. Ambil napas dalam-dalam karena aku yakin kalian sampai kesal Dalam persidangan itu Joji Obara dinyatakan tidak bersalah atas kasus yang berkaitan dengan Lucy Blackman. Bersih, clean, nggak bersalah. Nggak. Tidak, Joji kamu nggak bersalah. Mayatnya ditemukan 2 menit samping kamu. Enggak, kamu nggak bersalah. Padahal dia lo yang terakhir kali ketemu sama si Lucy. Enggak, aku nggak bersalah. Padahal dia ketemuan foto-fotoan lompat di pantai. Enggak, kamu nggak bersalah. Padahal di kamera dia ada fotonya si Lucy lompat. Enggak, kamu nggak bersalah. Tidak bersalah dia Wak. Udah 7 tahun berjuang cari keadilan ya, terus tiba-tiba ujung-ujungnya apa pelaku dia lolos gitu aja.
Aduh, gimana ini ya Allah, macam mana keluarga itu ya? Di situ hakim bilang kalau nggak ada bukti langsung nih yang menunjukkan keterlibatan si Joji dalam meninggalnya si Lucy katanya. Jadi akhirnya si Joji itu cuma dihukum atas 9 kasus pelecehan dan juga penghilangan nyawa lainnya yang sudah terbukti dengan jelas aja, Wak. Jadi yang memang awalnya ketahuan ada 5 kasus, seiring berjalannya waktu jadi terungkap 9. Tapi itu tadi kesalahan yang dilimpahkan ke Joji ini nggak termasuk kasusnya Lucy, Wak. Kesel kalian kan? Nah, karena Joji dinyatakan tidak bersalah atas kasusnya si Lucy, hal ini jelas langsung memicu kemarahan dari banyak pihak lah pastinya. Memang nggak ada bukti langsung yang menunjukkan menunjukkan keterlibatannya Joji dalam kasusnya si Lucy kan. Tapi kan bukti-bukti tidak langsungnya ada banyak, Wak. Seabrek ini ya kan. Masa ya bukti-bukti ini nggak berarti apa-apa buat kalian, halo? Akhirnya, Wak, pada tahun 2008 kan pengadilan tinggi Jepang pun mengubahlah itu status hukumannya si Joji. Setelah melewati proses yang panjang dan juga melelahkan, Joji Obara pun dinyatakan bersalah atas kasus penculikan, mutilasi dan juga penghilangan nyawanya si Lucy Blackman, dan dia pun dijatuhi hukuman seumur hidup penjara. Baru tuh, itu pun gegara didesak sama masyarakat, sama warga sekitar di sana, mengamuk semuanya. Udah jelas-jelas kayak gitu, nggak juga aku hukum si Joji ini. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus tentang hilangnya Lucy Blackman yang kemudian berujung pada terkuaknya kasus-kasus kejahatan lainnya yang dilakukan oleh Joji Obara yang sudah berjalan selama 1 dekade. Betul-betul kasus yang bikin aku sak napas aku, Wak. Kebayang gak sih kalian nungguin keadilan sampai 7 tahun tuh, terus pelakunya tiba-tiba dinyatakan nggak bersalah, bersih dari tuntutan. Tapi walaupun prosesnya memang susah, Wak, aku ikut senang juga karena pada akhirnya keadilan untuk Lucy dapat ditegakkan. Salut kali aku sama pihak keluarganya Lucy yang pantang menyerah ini ya kan. Kasusnya terjadi di luar negara mereka loh padahal, Wak. Tapi mereka tetap gigih mengawal sampai tuntas. Dan dari kasus ini kita juga belajar buat jangan gampang percaya sama orang asing, Wak, ya. Ngeri kali emang baru pertama kali ketemu langsung diajak masuk ke dalam apartemen cuma berdua aja, dikasih iming-iming, kasih barang-barang mewah, Bu. Kalian hati-hati apalagi yang perempuan. Halo, aku ngomong sama kau ini ya sayang ya. Hati-hati. Dan semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk tidak dan share video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi supaya kalian tahu kalau aku upload video baru ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.